Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa Karomah yang budiman, pada kesempatan ini mari kita membincang hal yang terkait dengan hikmah atau dimensi esoterik dari setiap laku ibadah yang dilaksanakan oleh kaum muslimin dan kaum muslimat sekalian. Dalam setiap ibadah itu ada dua unsurnya. Yang pertama adalah dimensi eksoterik atau dimensi luar dari ibadah itu. Dan yang kedua adalah dimensi esoterik atau dimensi dalam dari laku ibadah itu. Dimensi luar dari laku ibadah itu berupa tata cara atau tindakan atau perilaku ibadah, atau sering disebut dalam istilah agama Islam adalah kaifiyah ibadah. Nah, kaifiyah ibadah itu terkait terutama dengan ketentuan-ketentuan fikih atau ketentuan-ketentuan tata cara beribadah. Misalnya, kalau ibadah sholat, ada namanya fiqhus sholah atau fikih tentang sholat. Kalau kita wudhu, ada namanya fiqhul wudhu atau ketentuan tata cara melaksanakan ibadah wudhu. Atau juga kalau kita berpuasa, ada ketentuan fikih mengenai puasa atau fikih siyam. Nah, ketentuan-ketentuan fikih itu disebut dengan dimensi eksoterik atau dimensi luar dari ibadah setiap muslim. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan dimensi esoterik atau dimensi dalam dari setiap laku ibadah. Dimensi esoterik adalah dimensi batin dari ibadah seorang muslim. Apa itu dimensi esoterik dari ibadah? Yakni dimensi atau aspek yang menyangkut apa hikmah, apa hakikat, apa dampak yang ditimbulkan dari ibadah seseorang. Nah, kita ambil contoh, misalnya kita melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa itu dimensi eksoterik atau dimensi luar atau dimensi fikihnya itu adalah satu, niat. Dua, tidak melaksanakan atau tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Nah, kalau seseorang sudah niat puasa, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa mulai fajar sampai terbenam matahari, itu secara dimensi fikih berarti sudah sah, sudah selesai. Aspek eksoteriknya atau aspek luar dari ibadahnya itu sudah rampung. Nah, tetapi harus diingat bahwa di dalam setiap ibadah termasuk puasa tadi itu penting untuk diperhatikan, yakni dimensi esoteriknya atau dimensi batiniyahnya. Nah, apa itu? Dimensi batiniyahnya adalah hal-hal yang terkait dengan laku batin dan laku lisan saat orang berpuasa. Contohnya misalnya di dalam berpuasa, seseorang juga harus menahan diri untuk tidak berkata-kata hal-hal yang tidak baik. Misalnya menyebarkan berita hoax atau berkata-kata hal-hal yang tidak semestinya. Nah, itu namanya adalah dimensi esoterik atau laku batin dari ibadah puasa seorang muslim. Misalnya lagi, seorang muslim di dalam berpuasa juga harus mengimplementasikan ajaran kasih sayang kepada sesama manusia. Apalagi misalnya sedang terjadi banyak bencana alam di mana-mana, maka ada dimensi esoterik bagi muslim yang berpuasa. Apa? Menumbuhkan kesetiakawanan sosial, menjadikan dia lebih mudah untuk menolong kepada saudaranya yang misalnya terkena bencana dan lain-lain. Itu namanya dimensi esoterik, atau itu namanya dimensi batin dari ibadah puasa kita. Jadi
kesempurnaan ibadah seseorang, baik itu puasa, baik itu sholat, dan lain-lain, itu bukan hanya ditentukan oleh dimensi eksoterik atau luarnya atau fikihnya, tetapi juga ditentukan oleh dimensi esoterik atau dimensi batin atau dimensi dalamnya. Perpaduan antara dimensi luar dan dimensi dalam dari ibadah seseorang, itulah yang akan menghantarkan kita sampai kepada derajat takwa, sampai kepada derajat muttaqin. Dan semua ibadah, orientasinya, terminal akhirnya adalah menjadikan pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.